Depok, salam kenal. Oke, yang lainnya mungkin ada dari Indonesia Timur atau Tengah. Kemarin ada peserta kami yang dari Papua ya, dari Maluku juga ada. Alhamdulillah, semakin melebar sepertinya pesertanya. Mbak Oke, Bang Wayan dari Denpasar ya. Yang lain dari mana nih? Teman-teman yang lain? Mas Jainal dari Jakarta Timur. Oke. Baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya untuk merespon di chatroom, teman-teman mungkin seperti biasa ya kalau teman-teman yang sudah sering mengikuti acara webinar dari Jadi Pemimpin, jadi kita di sini adalah webinar yang active learning, jadi nanti ketika teman-teman ingin berdiskusi atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, teman-teman bisa raise hand langsung gitu ya, bisa raise hand langsung, boleh ditulis di chat atau kalau raise hand bisa langsung nanti dikemukakan saja pertanyaannya apa, di unmute saja soundnya ya. Nah, mungkin sudah waktunya kita bisa mulai ya Mas Ajis ya, sambil menunggu teman-teman yang lain entering the room, dan sekarang sudah ada peserta sekitar 30-an ya, 30-an peserta, hampir 30, dan kita rasa kita bisa mulai ya Mas Ajis. Baik, nah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai di sini saya ingin memperkenalkan diri ya. Ini adalah kali kedua saya mengisi di webinar Jadi Pemimpin ya. Ketika pertama mungkin ada yang pernah mengikuti, saya pernah mengisi tentang leader as coach, kemampuan bagaimana seorang pemimpin untuk memiliki kemampuan coaching. Kalau di sore hari ini saya akan berbagi bagaimana memberikan feedback yang efektif bagi seorang leader gitu ya. Nah, izinkan saya share the PowerPoint dulu ya. Baik, sambil berkenalan ya, ini adalah profil saya. Saat ini saya aktif di Transformia ya. Saya juga seorang leader dan personal development coach. Berbasic background pendidikan saya adalah psikologi, dan ini adalah beberapa sertifikasi yang pernah saya ambil. Dan insya Allah masih terus selalu ingin belajar dan berkembang tentunya ya. Oke. Nah, sekilas dari saya, dan saya juga nantinya ingin juga ya berkenalan dari teman-teman nih sebelum kita mulai. Mungkin dari 1-2 orang ya, saya ingin mendengar gitu ya, background dan asalnya dari mana, boleh ya saya berkenalan dulu. Mungkin di sini saya izin memanggil namanya mungkin dengan Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu Setiawan bersedia, Pak Bayu boleh izin Pak Bayu dari mana dan saat ini aktif di mana Pak Bayu kalau saya boleh tahu? Silakan Pak Bayu. Pak Bayu. Baik, mungkin Pak Bayu sedang tidak di tempat, mungkin dengan Mbak Eri, Mbak Eri, halo Mbak Eri, ini teman saya ini ya. Oke, mungkin dengan Mbak Edita nih, Mbak Edita bersedia, Mbak Edita sekarang aktif di mana Mbak Edita? Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar suaranya, kayaknya lebih enak terdengar suara ya, jadi kita bisa saling mendengar suaranya. Jadi saya nggak ngomong sendiri. Izin gitu. Tidak menyalakan video Pak. Iya, tidak apa-apa. Dan petir di Klaten. Oh baik, kalau kita di Klaten silakan Mbak. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Rita Rustianingsih, biasa dipanggil Tata. Untuk saat ini saya mengabdi di sebuah NGO atau sebuah yayasan begitu. Dan untuk saat ini saya bertanggung jawab di divisi operasional, bertanggung jawab pada 2 departemen yaitu Human Research dan admin keuangan, seperti itu. Oke, luar biasa Mbak Rita. Nah Mbak Rita sendiri sudah berapa kali nih pernah ikut webinar Jadi Pemimpin? Ini yang pertama atau sudah berapa kali Mbak? Mungkin pernah ikut tema. Alhamdulillah ini setiap ada sharing kelasnya selalu mengikuti karena memang untuk mengupgrade
ilmu seperti itu, serta wawasan untuk kami terapkan di NGO kami seperti itu. Luar biasa ya, berarti pembelajar sejati nih Mbak Rita ya. Gimana Mbak, kesannya selama ini yang udah ngikutin dari awal mungkin seriesnya sampai sekarang, apa yang Mbak dapatkan nih buat diri Mbak dan untuk tim tentunya ya? Iya betul, untuk yang paling berkesan sih pada yang sesi ini Kak, untuk mentoring staff-staff serta untuk memberikan motivasi itu yang memang dapat diterapkan di NGO kami seperti itu. Yang pada awalnya kami belum menerapkan sistem itu sehingga bisa kami kemarin mengikuti yang di sesi di tanggal 3 yang bulan April itu udah mengikuti kan, terus kami terapkan juga beberapa itu dan alhamdulillah hasilnya sangat efektif sekali gitu. Ya luar biasa ya. Kita turut senang ya dengarnya ya Mbak ya, karena memang tujuan kami itu ya bagaimana kita sharing kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan tentunya untuk orang-orang di sekitar kita ya, Mbak Rita ya. Dan mudah-mudahan materi hari ini juga bisa memberikan insight dan juga bisa bermanfaat untuk Mbak Rita. Thank you Mbak Rita. Salut saya. Terima kasih Kak, saya kembalikan. Ya. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin saya ingin dengar dari suara seorang pria ya di sini. Monggo kalau nggak keberatan saya minta dari Pak Komang ya, Pak Ikomang. Pak Ikomang bersedia Pak? Bapak dari mana Pak? Ya, selamat sore Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Bali, Eposi Denpasar. Saya bekerja di PT Moratelindo di bagian Eposi. Nah, Pak Komang, saya boleh manggil Pak Komang ya. Pak Komang sudah berapa kali ikut atau ini yang pertama kali Pak? Ini yang pertama kali Bu. Ini yang pertama kali ya. Oke, kalau gitu salam kenal Pak ya. Mudah-mudahan di topik-topik berikutnya Pak Komang bisa ikut juga ya Pak ya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, baiklah teman-teman semuanya, demi menyingkat waktu kita bisa langsung saja ya. Jadi salam kenal juga untuk teman-teman yang baru masuk dan yang sudah beberapa kali mengikuti gitu. Jadi pada sore hari ini kita akan sama-sama membahas gitu ya, bagaimana sih cara memberikan feedback yang efektif gitu ya. Sebagai leader mungkin kita sering kali ya, mungkin kata feedback itu udah nggak aneh atau sangat familiar gitu di telinga kita. Nah, apakah selama ini yang kita berikan itu sudah efektif gitu ya, atau area-area mana lagi nih yang perlu kita kembangkan supaya feedback itu benar-benar efektif dan powerful untuk si penerima feedback dan untuk diri kita sendiri tentunya as a leader gitu ya. Oke, saya izin share dulu ya. Sudah terlihat belum ya ini saya? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Baik. Nah, teman-teman, sekarang sebelum gitu kita membahas tentang feedback, yuk saya ingin tahu nih, ketika teman-teman mendengarkan feedback, kita kata feedback, atau ketika teman-teman memberikan feedback selama ini, apa sih challenge gitu ya? Apa sih challenge yang sering teman-teman hadapi? Nah, untuk itu kita akan sama-sama ya mengisinya menggunakan Mentimeter. Kalau teman-teman sekarang menggunakan HP, teman-teman bisa login masuk ke www.menti.com ya. Silakan teman-teman masuk www.menti.com. Lalu nanti teman-teman masukkan passcode-nya 156107777 ya. Silakan teman-teman tuliskan jawabannya. Ya, tuliskan saja jawabannya, apa challenge yang sering Anda alami ketika memberikan feedback selama ini? Monggo, silakan. Jadi login dulu, masuk ke www.menti.com, setelah itu masukkan passwordnya 156107777. Tuliskan apa sih challenge yang sering Anda alami ketika memberikan feedback selama ini. Oke, silakan bisa dimulai.
apa yang menjadi challenge ketika kita memberikan feedback selama ini gitu ya, atau mungkin ketika menerima feedback gitu ya, bisa jadi juga sih, oh saya belum pernah memberikan feedback sih, tapi saya sering gitu dapetin feedback. Nah apa itu yang teman-teman rasakan atau alami gitu ketika memberikan feedback selama ini? Jadi, teman-teman bisa masuk ke www.menti.com dan passwordnya 15610777. Ada yang mengalami kesulitan? Oke, mencapaikan secara jelas. Oke. Ya, diketik. Jawabannya diketik. Jawabannya diketik karena ini akan muncul jawabannya di sini. Tidak mudah dimengerti. Oke, challenge-nya mungkin itu. Kadang feedback yang kita berikan tidak mudah dimengerti. Mungkin ada lagi yang lain. Jawaban teman-teman nanti akan muncul di layar ini tanpa nama, ya. Nggak enakan. Oke, takut tim member resign. Tidak mudah dipahami, diberi feedback baper. Oke, yang menerima feedback malah jadi baper gitu ya ketika kita kasih feedback. Judgmental. Seringkali mungkin emosional ya. Ini emosional mungkin yang menerima atau kita yang memberikan yang emosional gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak enakan. Oke. Nah, baik. Nah, sambil menunggu yang lain masuk gitu ya, apalagi kesiapan dalam menerima waktu, gap usia. Oke, gap usia mungkin ya ketika misalnya kita harus memberikan feedback kepada orang yang usianya lebih tua dari kita gitu ya. Nah, itu kan menjadi challenge juga gitu ya. Tidak mudah dipahami, oke, salah paham, oke, salah paham, si penerima salah paham dengan feedback yang kita berikan, oke, baik. Merasa feedback sebagai kritik, atau ada juga kadang-kadang yang menerima feedback itu menerimanya sebagai kritik gitu ya, baik. Menolak feedback, oke, penolakan feedback, jadi berantem. Seru ini ya, gara-gara dikasih feedback jadi berantem nih. Oke, tidak mudah dimengerti. Good. Oke. Masih ada yang lain kami tunggu? Oke, salah paham emosional usia, segan untuk mengisi negatif. Ini maksudnya gimana nih ya? Segan untuk mengisi negatif. Oke, ini saya menangkapnya seperti apa ya? Segan untuk mengisi negatif. Segan untuk memberikan hal negatif gitu ya, atau bagaimana? Ini masih kurang jelas nih aku memahaminya nih ya. Kesiapan dalam menerima ya. Good, baik. Saya rasa cukup Mas Ajis, bisa di-close. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah respon dan masuk ke Mentimeter tadi ya. Jadi kalau kita lihat tadi beberapa hal yang menjadi challenge gitu ya, dan ini juga challenge yang hampir sama, common gitu ya, ketika saya meminta masukan dari beberapa peserta yang pernah kami latih gitu ya, untuk bagaimana memberikan feedback yang efektif. Itu rata-rata hampir sama gitu, challenge-nya seperti itu. Nah ini menjadi menarik gitu ya, kenapa gitu, kok dalam memberikan feedback, sebenarnya feedback bukan hal yang sulit gitu, tetapi bisa saja akhirnya menjadi tidak efektif karena dalam menggunakannya gitu ya, atau dalam melakukannya menggunakan hal yang belum tepat gitu dan efektif. Padahal tujuan feedback itu juga sangat luar biasa gitu ya. Nah, oke, kalau gitu kita mulai saja ya, bagaimana dan apa sih gitu ya feedback ini. Tadi kita sudah membahas ini di Mentimeter. Nah, sebenarnya apa sih feedback itu gitu ya? Kalau kita lihat dari definisinya di sini, sebenarnya feedback itu kan adalah sebuah proses gitu ya, di mana seorang individu bisa mendapatkan informasi gitu ya, informasi tentang pekerjaannya atau apa yang telah dilakukannya. Ya, tujuannya adalah untuk mengapresiasi hal-hal yang sudah baik mungkin gitu ya, yang sudah dilakukan gitu ya, atau yang belum pas yang dilakukan sesuai dengan standar yang ada gitu ya, dengan tujuan kalau yang sudah baik dipertahankan, kalau yang belum baik diimprove, tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat kata kunci yang
garis merah di situ kan sebenarnya kan obtain information, artinya adalah mendapatkan informasi. Siapa sebenarnya yang mendapatkan informasi? Jelas kalau di sini adalah sebenarnya yang perlu feedback itu sebenarnya karyawan itu gitu ya, individu tersebut sebenarnya. Kenapa? Karena dialah yang perlu mendapatkan informasi ya tentang dirinya, tentang apa yang sudah dia lakukan. Nah, tapi terkadang bisa saja gitu ya, bisa saja feedback ini menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip gitu ya, menakutkan gitu. Apabila feedback ini tidak dilakukan dengan benar gitu ya. Sehingga akhirnya gitu image terhadap feedback itu cenderung lebih banyak negatif. Orang kalau dibilang mau dikasih feedback, dia bawaannya udah males. Pasti dia pikir, gue pasti bakal dinilai nih, bakal dijudging nih gitu ya. Atau kadang-kadang bakal diomelin, bakal disalah-salahin. Bisa saja seperti itu gitu. Kalau memang ternyata selama ini pola melakukan feedbacknya seperti itu gitu. Nah, di sini ayo kita sama-sama belajar bagaimana kita sebagai leader gitu ya, kita bisa melakukan empowering gitu kan people, karyawan kita, atau kita bisa melakukan managing gitu di dalam perusahaan kita dengan menggunakan feedback yang efektif. Karena sesungguhnya ketika feedback ini dilakukan secara benar gitu ya, feedback ini itu sangat berguna sekali gitu. Manfaatnya yang pertama, feedback itu bisa digunakan sebagai alat gitu ya, sebagai alat, digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja karyawan. Kita bisa mengukur kinerja karyawan melalui feedback ini ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan feedback untuk mengenali gitu ya, dan untuk mendorong pekerjaan yang sudah baik. Jadi kita bisa tahu nih apa saja hal-hal yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh tim kita, dan juga apa saja hal-hal yang bisa kita tingkatkan lagi dari tersebut gitu ya, dari semua yang sudah baik. Area-area apa lagi yang bisa kita kembangkan gitu ya. Ini bisa kita lakukan melalui feedback. Lalu selanjutnya, feedback bisa menghasilkan perubahan gitu ya yang produktif. Orang yang mendapatkan feedback secara efektif gitu, secara benar, maka dia akan memiliki gitu ya, memiliki kesadaran diri yang tinggi, dia akan memiliki tingkat motivasi internal yang baik dan tinggi, makanya dia bisa menjadi lebih produktif gitu ya. Dan melalui feedback, apabila feedback dilakukan dengan benar, feedback bisa meningkatkan atau membangun kepercayaan antara pimpinan dan bawahan gitu ya, melalui percakapan-percakapan yang candid, artinya percakapan-percakapan yang apa adanya gitu ya. Nah, itu sebenarnya manfaat dari feedback. Nah, bagaimana supaya feedback ini berjalan dengan efektif? Nah, seringkali stigma-stigma negatif terhadap feedback itu terjadi karena adanya bias ya, bias di dalam melakukan feedback. Feedback dicampur aduk dengan kritik gitu ya, apalagi kritiknya kritik yang keras gitu, sehingga itulah yang menimbulkan image bahwa feedback adalah kritik gitu. Apakah betul feedback itu sama dengan kritik gitu ya? Sekarang kita lihat apa sih perbedaan feedback dan kritik gitu. Kalau feedback, teman-teman ya, kalau feedback itu sebenarnya feedback itu fokus ya, fokus bagaimana kita bisa mengetahui atau mengenai problem-problem yang ada ya, tentang masalah-masalah yang muncul, problem-problem yang ada gitu. Itu adalah kita bisa menemukan itu dengan kita melakukan feedback. Yang kedua, feedback itu lebih fokus pada spesifik hal-hal yang spesifik isu atau spesifik behavior-nya gitu ya. Jadi nggak general, tapi lebih spesifik hal mana, behavior yang mana, kapan dan di mana gitu spesifiknya ya. Lalu feedback itu selalu berbarengan dengan bagaimana mencari jalan keluar. Jadi kalau feedback itu selalu dibarengi dengan bagaimana nih solusinya. Apa jalan keluar yang bisa kita ambil? Hal apa yang bisa kita lakukan? Atau hal apa yang bisa kamu lakukan? Gitu ya. Lalu kalau feedback itu juga tempat di mana gitu seorang pemimpin dan karyawannya itu bisa sama-sama gitu, sama-sama mengoreksi kesalahan yang ada atau correct the problem. Ya, dan yang paling penting adalah feedback itu timeline-nya adalah move forward, artinya supaya ke depan gitu in the future hal tersebut tidak terulang kembali, kesalahan tersebut tidak terulang kembali, atau di waktu yang akan datang gitu ya, ini menjadi akan lebih baik lagi. Itu feedback gitu ya. Nah, kalau kritik
biasanya lebih fokus pada masalahnya aja. Ya, dia fokus kepada masalah dan juga umumnya lebih tendensius gitu menggunakan isu-isu personal atau menggunakan individual ya. Juga digunakan biasanya dengan bahasa-bahasa yang sedikit kasar tanda kutip atau mungkin kasar tergantung kepada orangnya lagi ya. Dan seperti itu nadanya juga yang kurang enak gitu ya. Dan di dalam kritik itu umumnya kritik tidak memberikan, tidak menyediakan saran gitu ya, apalagi solusi gitu. Jadi hanya bisa melemparkan ini loh masalahnya gitu. Ini kamu tuh begini loh, ini kamu jelek loh gitu. Ini kamu nggak bagus loh di sini. That's it gitu loh. Lalu lebih kepada nanti bagaimana dia memfokuskan kepada kesalahan atau isu-isu atau problem-problemnya saja tanpa menggali solusi atau tanpa mencari bagaimana nih jalan keluar yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, mudah-mudahan dua hal inilah yang membedakan. Nah, seringkali gitu ya, seringkali ini tuh tercampur gitu. Ini tuh tercampur di dalam pelaksanaannya sehingga menjadi hasilnya tidak efektif. Yang tadi menjadi bias sehingga ada resistensi dari orang yang menerima feedback gitu ya. Apalagi kalau si leader ini sudah terbiasa mencampur adukan antara feedback dan kritik atau lebih banyak kritiknya daripada feedbacknya gitu. Akhirnya ya si karyawan ini kan juga menjadi menjadi resisten gitu ya untuk menerima ini dan tidak ada perubahan tentunya. Walaupun sering dilakukan, itu sudah dipastikan. Oke, kita next ya. Nah, ketika melakukan feedback gitu ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan nih ketika kita melakukan feedback. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan feedback? Pertama, kita harus melihat dulu apa yang menjadi kekuatannya, apa hal yang baik yang sudah dia lakukan. Gitu ya, itu yang perlu kita perhatikan. Hal baik apa yang sudah kita lakukan. Nah, yang kedua adalah coba kita lihat observasi ya poin-poin mana yang dia butuh pengembangan gitu ya, atau poin-poin mana yang dia butuh perbaikan, poin-poin mana yang perlu dia perbaiki lagi ya. Jadi hal yang bisa dia lakukan lebih lagi ya. Selanjutnya adalah ketika kita ingin memberikan koreksi gitu kan ya, spesifik, pilih hal-hal yang spesifik, jadi tidak general, supaya dia tidak bingung, apa sih spesifiknya, yang mana, perilaku yang mana yang perlu dia perbaiki gitu ya, atau kapan itu, di mana itu, dan selalu sertakan bukti, jadi bukan asumsi ya, bukan katanya, bukan saya pikir, saya kira, bukan. Nah di sini ketika kita perlu menunjukkan spesifik dan use evidence, maka di sini seorang leader kan perlu juga nih meningkatkan keterampilan observasinya. Ya kan, jadi seorang leader juga bukan hanya dia perlu meningkatkan keterampilan mendengarkan juga, tapi di sini dia benar-benar harus meningkatkan keterampilan observasinya, sehingga dia tahu benar apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh karyawannya. Ya, yang berikutnya, berikan waktu gitu. Ketika kita memberikan feedback ya, kita berikan waktu atau kesempatan ya buat dia gitu ya untuk berpikir gitu, untuk memahami, untuk mengerti gitu ya, untuk mengerti dan untuk memahami. Jadi ketika dia menjawab, ketika dia memberikan respon gitu ya, maka kita juga perlu mendengarkan. Kita perlu mendengarkan respon itu. Kita perlu listen more gitu ya. Jadi di sini kita perlu mendengarkan apa sih yang membuat dia melakukan itu, apa yang mendorong dia melakukan itu, apa yang menjadi alasannya atau justifikasinya, seperti itu ya. Lalu di sini kita sebagai seorang leader ketika kita memberikan feedback, kita perlu be open mind. Artinya kita perlu membuka wawasan kita gitu ya, open minded. Jadi tidak hanya center of kebutuhan kita gitu ya, tetapi kita menaruh senternya adalah karyawan kita. Ini yang menjadi fokus adalah dia, bukan saya, bukan tentang kepentingan saya gitu ya, tapi ini adalah untuk perbaikan dia. Nah, ketika kita mempunyai mindset itu, maka kita akan menumbuhkan rasa ingin membantu kita gitu ya, membantu kita untuk membawa dia menjadi lebih baik lagi atau keluar dari hal yang dia hadapi atau memperbaiki dirinya, seperti itu ya. Lalu tentunya gitu kita nggak lepas tangan gitu, kita juga akan menjadi bagian ya, be part of
the problem solving process. Artinya ketika kita memberikan feedback, kita nggak lepas tangan seperti kita mengkritik. Di sini juga kita akan bersama-sama gitu ya, bersama-sama membantu dia, mensupport dia untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, dan yang terakhir adalah ketika kita memberikan feedback, jangan lupa kita untuk klarifikasi gitu ya di akhir. Artinya paraphrasing, bertanya lagi sejauh mana sih dia paham tentang feedback yang kita berikan atau hal yang sedang kita utarakan ini. Supaya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi. Ya, jangan sampai nanti tadi tuh kalau yang tadi ada di ketika kita mengisi Mentimeter gitu ya, nggak paham dengan feedback atau salah mengerti dengan feedback yang diberikan. Nah, ini bisa saja terjadi gitu. Mungkin ini terjadi karena apa? Karena ketika di akhir memberikan feedback gitu ya, tidak ada bertanya lagi, memparaphrasing lagi gitu ya, mencoba untuk menyimpulkan, mengambil kesimpulan gitu ya, sebenarnya apa yang sedang dibicarakan. Nah, ketika ini tidak clear di awal, maka akhirnya pun tidak akan clear gitu ya. Di akhir outcome-nya pun tidak akan sama. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ketika ingin melakukan feedback, ini adalah hal yang jangan dilakukan gitu. Yang pertama, tidak menghakimi gitu ya, tidak menyalahkan. Walaupun ada sebuah kesalahan mungkin yang dilakukan, tetapi dalam melakukan pemilihan bahasa di sini, kita nanti perlu memilih bahasa yang bahasa kita adalah bukan bahasa menghakimi atau menyalahkan. Ya. Atau kita menggunakan kalimat gitu atau bahasa yang nggak jelas ya, yang muter-muter nggak jelas, muter-muter ke sana kemari gitu ya, nggak jelas sebenarnya apa sih yang lagi diomongin sama leader saya ini gitu ya, sebenarnya apa sih yang mau dia kasih feedback gitu ya, malah ngalor ngidul ke sana kemari nggak jelas. Nah, lalu apa yang tidak boleh dilakukan adalah berisi kalimat-kalimat yang sifatnya adalah ancaman gitu ya, ancaman. Nah, ini jangan seperti itu. Atau ketika memberikan feedback itu terlalu panjang gitu ya, terlalu lama atau terlalu tadi muter-muter nggak jelas ya. Dan hindari teman-teman menggunakan kata-kata seperti selalu ya atau nggak pernah sama sekali. Kali ini kata-kata yang sifatnya adalah mengeneralisasi. Misalnya kayak gini, kamu tuh nggak pernah ya sama sekali melakukan hal bla 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 gitu misalkan. Atau kamu tuh selalu ya bla 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 bla. Nah ini gitu ya. Apa iya selalu? Apa iya nggak pernah satupun? Apa iya nggak pernah sama sekali? Ini adalah kata-kata generalisasi yang tidak elok gitu ya. Artinya kita di situ sebenarnya sedang menjudging gitu bahwa dia tidak pernah melakukan itu dan dia selalu melakukan itu. Gitu. Ya nggak wise. Nah ini dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan feedback. Oke. Next. Nah di dalam feedback proses gitu ya, ini adalah feedback yang efektif ya teman-teman ya. Ketika kita melakukan feedback yang efektif, kita perlu melewati beberapa proses ini. Proses yang pertama adalah kita perlu memberikan apresiasi di awal ya. Kenapa harus apresiasi? Umumnya orang-orang memberikan apresiasi itu sebagai gimmick gitu, sebagai basa-basi. Nah, jangan berikan apresiasi ini secara basa-basi karena sebenarnya ini adalah kunci masuk kita gitu ya. Kunci masuk kita untuk membangun rapport dan kunci masuk kita untuk mempersuasi. Sebagai leader kan kita juga perlu meningkatkan keterampilan persuasif kita gitu ya. Nah, salah satu membangun persuasif gitu ya, komunikasi persuasif itu gitu kan dengan kita membangun bonding yang bagus, membangun engagement yang bagus. Nah, membangun engagement yang bagus, relationship yang baik itu gitu ya, salah satunya adalah dengan sering memberikan apresiasi. Tapi sekali lagi ya teman-teman, bedakan apresiasi yang gimmick dan apresiasi yang sincere. Artinya apresiasi yang memang benar-benar tulus loh, gitu kan ya. Gimana sih apresiasi yang benar-benar tulus? Jadi ketika kita ingin memberikan apresiasi yang benar-benar tulus itu, ya kita harus menggunakan nih panca indera kita. Kita harus benar-benar mengobservasi, kita benar-benar harus bisa mengenali tim kita. Kita tahu seperti apa dia, baik buruknya dia, kurang lebihnya dia. Gitu ya, sehingga apresiasi itu benar-benar memang yang bisa kita lihat dan yang bisa kita pahami dan dimengerti, dan dia juga tahu itu, jadi nggak lebay, jadi nggak dibuat-buat
gitu ya. Nah, nggak usah berlebihan, nggak usah menggunakan kalimat yang berlebihan, apa adanya aja, tapi apa adanya yang benar gitu ya, apa adanya yang benar, yang terlihat oleh kita. Baik. Nah, apresiasi yang genuine ya itu bisa meningkatkan motivasi. Pertama, kita dengan secara tidak langsung kita memberikan motivasi kepada karyawan kita ya, tanpa disadari karyawan kita menerima motivasi dari atasannya itu juga mendorong motivasi internal dari dalam dirinya dia, mendorong dari dalam dirinya semangat gitu ya, motivasi internal bahwa iya ya ternyata walaupun bos gue sibuk gitu ya, mungkin selama ini dia berpikir dia nggak diperhatikan, tapi dia bisa loh menghargai saya gitu, tapi dia tahu loh hal-hal yang baik yang setelah saya lakukan, berarti diam-diam dia mengamati saya ya. Nah gimana tuh rasanya ya ketika kita diam-diam gitu ya, ternyata bos kita tuh menilai gitu loh kinerja kita, dia tahu apa yang kita lakukan dan bahkan dia mengapresiasi apa yang telah kita lakukan. Itu nggak bisa dinilai dengan berapa harganya gitu ya, tapi itu adalah sesuatu yang kayaknya luar biasa gitu ya. Saya pernah merasakan itu gitu ketika saya pernah bekerja gitu ya. Saya nggak nyangka kalau seorang big boss gitu yang menurut saya stepnya terlalu jauh dengan saya, tapi tiba-tiba dia bisa memberikan apresiasi gitu yang di luar di luar ekspektasi saya sebenarnya gitu, dan itu luar biasa gitu. Nah, yang kayak gini adalah hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh seorang leader, tapi means a lot bagi seorang karyawan gitu ya, karena apresiasi itu adalah sebuah basic gitu ya, fundamentally untuk membangun hubungan dan koneksi di antara kita, di antara manusia. Itu yang perlu kita sadari. Nah, setelah kita memberikan apresiasi, pastinya kita baru masukkan ke hal apa sih yang ingin kita berikan koreksi di sana, atau hal apa yang kita temui gitu ya, yang perlu kita perbaiki, atau hal apa yang perlu ditingkatkan lagi, area pengembangan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, di sini kita masuk ke sesi coaching. Nah, mungkin teman-teman bingung ya kenapa jadi tiba-tiba ke coaching ya Bu ya, dari feedback gitu ya. Di sini coaching adalah bukan coaching murni yang kita lakukan teman-teman, tetapi nanti ketika kita melakukan constructive feedback, maka kita di sini akan juga mengkombinasikan menggunakan pertanyaan-pertanyaan efektif, pertanyaan-pertanyaan powerful, pertanyaan-pertanyaan terbuka, di mana ketiga hal ini itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering digunakan dan yang digunakan dalam metode coaching seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita bukan hanya telling gitu ya. Tujuannya bukan hanya kita ngasih tahu gimana caranya dia keluar atau bagaimana solusinya, tapi di sini tujuannya adalah bagaimana dia gitu ya, si karyawan ini bisa meningkatkan keterampilan, pengetahuan atau cara-cara lainnya gitu ya dari diri dia sendiri gitu. Nah, sehingga kan kita bisa membentuk kemandirian dirinya. Kalau itu dia temukan dari dirinya sendiri, maka itu akan menjadi menumbuhkan atau meningkatkan rasa ownership yang lebih buat dirinya. Sehingga dia akan lebih bertanggung jawab pastinya untuk melakukan perubahan tersebut. Apa sih yang paling kata kuncinya di sini? Kata kuncinya di sini adalah sebenarnya bagaimana bisa meningkatkan self-awareness dari diri dia. Ini yang paling penting. Karena saya pernah mendapatkan pertanyaan begini, Bu, saya sering memberikan feedback tapi kok nggak ada perubahannya? Seperti itu. Bisa saja terjadi. Salah satunya perubahan itu adalah harus dari diri sendiri. Iya Pak, iya. Nah, ketika si individu ini tidak merasakan perlu dan nggak menyadari kalau dia harus berubah, maka dia nggak akan berubah. Nah, itulah kenapa di feedback konstruktif ini gitu ya, di sini kita bukan hanya memberikan masukan apa yang harus diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya, tapi di sini juga kita meningkatkan awareness dari individu tersebut. Sehingga dia memiliki sebuah kesadaran bahwa dia tahu, dia paham, dia sadar bagaimana dia harus berubah seperti itu ya. Nah, yang terakhir prosesnya setelah dilakukan konstruktif feedback dengan menggunakan beberapa teknik pertanyaan yang powerful, barulah nanti kita masuk ke tahap evaluasi teman-teman. Nah ini jangan lupa, jangan kita tinggalkan karena kita tetap harus mengawal sampai ke tahap ini. Tahap apa di sini? Tahap di mana gitu ya, di sini kita setelah kita mendengarkan, setelah kita mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki, maka di dalam tahap ini kita juga perlu mendapatkan
melakukan penilaian. Ya, sebagai leader kita perlu melakukan penilaian atas apa saja informasi yang sudah kita dapatkan. Lalu disinilah kita nanti membuat keputusan. Apa sih support yang perlu saya berikan? Dukungan apa saja yang perlu saya berikan, gitu kan? Kalau di sini kita perlu menggunakan topik kita sebagai mentor, gitu. Oh, ternyata dia perlu di mentoring di sini. Ya, kita akan menggunakan topik kita sebagai mentor, leader as mentor. Di sini kita akan mementor dia, melakukan mentoring terhadap dia. Atau ketika kita sudah melakukan penilaian berdasarkan hasil feedback, gitu ya, kita di sini kita oh dia di sini kayaknya sepertinya dia butuh coaching lanjutan nih untuk part ini, ya, untuk isu ini. Next kita bisa melakukan follow up untuk coaching di sana. Atau setelah kita mendapatkan informasi, mungkin kita di sini memutuskan, oh ternyata dia membutuhkan training tambahan untuk skill ini. Nah, kita akan berikan training itu atau akan kita kirim dia untuk mengikuti training itu dan lain sebagainya. Dan ya, atau mungkin oh dia punya isu psikologis nih, sepertinya dia butuh konseling seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan memutuskan mengirim dia ke HR untuk dilakukan konseling dan lain sebagainya. Nah, 3 tahapan ini gitu ya, 3 tahapan inilah yang perlu kita kawal gitu ya. Jadi mulai dari apresiasi, lalu melakukan konstruktif feedback dengan memadukan pertanyaan-pertanyaan coaching di dalamnya gitu ya, dan juga melakukan evaluasi setelahnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Silahkan teman-teman. Atau boleh raise hand atau bisa ditulis di chat ya pertanyaannya. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, ini adalah esensi dari memberikan feedback, the essential of giving feedback. Kalau tadi di awal saya bilang, feedback itu sebenarnya kebutuhannya untuk siapa? Kalau disadari gitu ya, sebenarnya kebutuhan feedback itu yang terbesar itu manfaatnya adalah untuk karyawan itu sendiri. Ya, untuk karyawan itu sendiri. Feedback itu ibarat adalah feedback yang diberikan oleh seorang pimpinan itu adalah ibarat sebuah cermin gitu. Sebuah cermin di mana ketika kita kadang-kadang kita kan perlu cermin ya untuk melihat sejauh mana sih kita ini ya. Kita misalnya kalau kita mau dress up aja, kita butuh cermin kan, udah benar belum ya make up kita, sudah benar belum ya rambut kita, sudah benar belum ya baju kita itu ya. Nah, apalagi di dalam kita melakukan pekerjaan sehari-hari. Siapa yang menjadi cermin? Yang menjadi cermin adalah pimpinan kita tentunya atau kolega kita, orang-orang yang di sekitar kita. Karena nanti ketika memberikan feedback kan bukan saja hanya dari pimpinan, kita juga bisa menggunakan teknik 360, kita bisa dapatkan feedback juga dari orang-orang yang bekerja sama dengan kita gitu ya. Sehingga feedback ini adalah hal yang penting buat diri kita sebagai karyawan kalau kita menyadari. Nah, tetapi gitu ya, untuk bisa sampai ke level sana tadi gitu ya kuncinya. Feedback ini harus benar-benar efektif. Sehingga feedback ini benar-benar bisa diterima gitu ya dengan baik oleh si receiver, oleh karyawan tersebut. Ketika feedback, tadi di awal ketika kita coba brainstorm gitu ya, banyak orang yang nggak bisa nerima feedback, menolak feedback gitu ya, malah jadi berantem. Tadi lucu tuh, ada yang malah jadi berantem gara-gara feedback gitu ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena tidak efektif atau belum efektif. Nah kalau ini saja di awal sudah belum efektif, maka tidak akan bisa juga hasilnya baik. Oleh itu, lakukan feedback dengan baik, maka si karyawan bisa benar-benar menerima feedback ini dengan baik. Ketika dia menyadari, dia bisa menerima feedback ini dengan baik, maka dia masuk ke level kedua, teman-teman. Apa itu? Reflect on it. Di tahap ini, dia akan menyadari, melakukan awareness, kesadaran, mendapatkan kesadaran. Apa sih yang sudah baik dari diri saya? Apa sih yang perlu saya perbaiki? Apa yang perlu saya cari jalan keluar? Solusi apa yang perlu saya cari lagi? Saya harus belajar apa lagi, saya harus merubah apa lagi, dan lain sebagainya. Ini adalah di fase ini, reflect on it. Dan yang terakhir, baru dia masuk ke fase learn from it. Nah, disinilah ketika dia sudah menyadari, mendapatkan awareness itu, maka dia akan belajar. Dia akan belajar atas apa yang sudah dia lalui. Ya. Apa yang baik dia bisa ambil, apa yang tidak baik dia perbaiki atau dia buang, dia ganti dengan hal yang lain, hal yang baru untuk dia bisa menjadi lebih baik. Dan akhirnya dia juga bisa belajar dari semua ini dan dia tidak akan mengulangi hal tersebut.
di masa yang akan datang karena dia sudah belajar, learn from it, ya. Jadi ketika proses ini dilakukan dengan baik, maka disinilah akan terbentuk yang namanya employee self awareness. Nah, harus sampai tahap ini gitu. Kalau belum sampai tahap ini, maka nggak bisa sampai tahap learn from it dan change. Biasanya nggak akan bisa sampai sana karena nggak ada nih awareness yang dibangun seperti itu. Oke, saya lihat dulu di chat ada pertanyaan nggak ya? Oke, saya langsung bacakan pertanyaan dulu ya sambil jalannya dari Mbak Venova. Dalam memberikan feedback ke tim, terkadang kesabaran sudah habis, oke, karena tidak ada perubahan signifikan. Progres ada, tapi kesalahan berulang lagi. Kapan saat yang tepat untuk memutuskan bahwa karyawan itu tidak cocok dengan posisinya dan memang harus di-terminate? Baik, Mbak Vernova, pertanyaannya menarik. Jadi gini Mbak, kalau kita balik lagi ke sini ya Mbak ya, nah ini, mungkin saya akan mengingatkan lagi ke sini. Semua proses ini perlu dilalui. Makanya kita perlu masuk ke tahap evaluasi. Disinilah kita perlu menilai ya sejauh mana sih progres ini sudah dilakukan. Tadi saya bilang, ketika kita mempunyai data gitu ya dari hasil percakapan feedback kita, dengan nanti kita akan lebih banyak nanti kita belajar ya pertanyaan-pertanyaan apa saja atau teknik teknik feedback yang efektif tadi nanti yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, disinilah nanti kita bisa mengambil keputusan, Mbak. Kalau tadi misalnya tidak ada perubahan atau kesalahan berulang, remedial. Nah, kalau ada dua hal ini, berarti kan ini nggak cukup diberikan feedback. Disinilah kita nanti akan mengambil keputusan. Oh, dia sering melakukan kesalahan berulang. Berarti di sini saya perlu melakukan apa? Kita bisa melakukan coaching lebih dalam ke kesalahan yang berulang di sini. Gitu, ya. Kita lakukan coaching lagi untuk mengatasi kesalahan yang berulang ini. Nah, seperti itu. Itu kurang lebihnya contohnya seperti itu, Mbak. Jadi itu bisa dilakukan di tahap evaluasi. Jadi ketika mengevaluasi, ketika tadi kita mengetahui hasil evaluasi kita, disitulah kita mengambil keputusan kita sebagai leader. Kita harus apakan ini, gitu ya. Kita harus melakukan managing dia seperti apa. Kalau teman-teman mungkin yang sudah pernah ikut kelas-kelas berikutnya gitu ya, bisa mengakses menggunakan skill wheel matrix gitu ya. Ada di posisi mana nih karyawan saya nih setelah saya melakukan feedback. Oke, kalau gitu dia butuh apa? Tadi saya bilang, apakah dia butuh di mentor lebih jauh, ataukah dia butuh di coaching lebih jauh lagi, ataukah dia butuh di training, atau dia butuh counseling. Gitu ya. Ini adalah untuk memfollow up hasil dari evaluasi kita. Semoga menjawab ya. Baik. Nah, yang akan kita pilih dan kita lakukan untuk efektif gitu ya dalam memberikan feedback adalah ini teman-teman. Positive and constructive feedback. Ya. Nah, untuk seorang pemimpin sebenarnya memberikan positif dan konstruktif feedback itu luar biasa manfaatnya. Yang pertama, ini bisa memberikan gambaran yang jelas ya, gambaran yang jelas dan terbuka, informasinya tuh terbuka bagi seorang pemimpin. Dengan cara apa? Tapi dia bisa melakukan ini dengan cara pemimpin ini harus menggunakan skill observasinya lebih baik lagi. Gitu ya, dia harus melakukan skill observasinya lebih baik lagi sehingga dia bisa mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang clear gitu ya tentang kondisi dari karyawan tersebut. Nah, kalau untuk karyawan manfaatnya pasti juga lebih banyak karena feedback sebenarnya sangat bermanfaat. Manfaat yang paling banyak itu adalah untuk diri karyawan itu sendiri. Ya, yang pertama, ya bisa meningkatkan performa dia, baik itu performa individu gitu ya, individunya dia atau performa di dalam dia bekerja juga. Yang kedua, dia bisa bekerja selalu dalam tracknya, jadi selalu ada yang ngejagain supaya dia nggak keluar tracknya dia, ya, keep dia on the track seperti itu. Dan membantu dia untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah atau yang sudah dilakukan. Juga bisa membangun build confidence, bisa membangun kepercayaan dirinya, ya, bisa membangun kepercayaan dirinya. Tapi ini ada syaratnya ya teman-teman, membangun kepercayaan diri ini. Ini hanya bisa terbangun kalau kita memberikan positif dan konstruktif feedback. Tapi kalau feedbacknya diberikan secara destruktif gitu ya, ini bukan build confidence, malah justru membunuh kepercayaan dirinya seperti itu. Jadi hati-hati di sini ya. Dan yang terakhir,
terbangun dan terbentuknya motivasi internal. Ini sebenarnya yang paling sulit. Sering sekali seperti ini, ketika bagian learning atau HR atau atasan menyadari bahwa kok kayaknya nih karyawan saya nih pada nggak termotivasi gitu ya. Kalau gitu kita panggilin aja deh motivator gitu ya untuk bisa meningkatkan motivasi. Oke, dalam waktu beberapa jam dia teriak-teriak, loncat-loncat dan kelihatannya motivasinya terbangun. Tapi keluar dari kelas itu pasti juga udah turun lagi gitu ya, seperti itu. Karena sebenarnya internal motivasi ini bukan hal yang mudah untuk dibangun. Ini benar-benar butuh kesadaran. Kesadaran dari siapa? Kesadaran dari diri individu tersebut. Dan biasanya internal motivasi selalu berhubungan dengan apresiasi. Ya, orang yang sering diberikan apresiasi, sering mendapatkan apresiasi gitu ya, dia akan lebih mudah untuk menumbuhkan internal motivasi dibandingkan orang yang sering dibunuh atau diberikan judgment, blaming gitu ya, maka dia akan semakin surut dan semakin hilang motivasinya seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa kita sadari bersama-sama ya. Dan satu lagi teman-teman ya, kalau kita memberikan feedback positif secara regular gitu ya, maka kita akan membuat pemimpin akan bersama timnya itu akan membangun engagement gitu ya yang lebih baik lagi di dalam work process. Kalau engagement sudah terbangun dengan baik itu kan sebenarnya akan lebih mudah gitu ya kita menjalankan bisnis secara bersama-sama. Seperti hasil riset dari Gallup ya. Di sini Gallup menyatakan bahwa manajer gitu ya, manajer yang fokus kepada kekuatan karyawan gitu, maka dia akan memiliki 61% engaged bersama timnya dan 1% actively disengaged ya. Dan manajer yang fokus kepada kelemahan atau kesalahan gitu ya dari karyawannya, maka dia hanya akan memiliki 45% engaged keterlibatan dengan karyawannya dan 20% actively disengaged. Dan yang terakhir, manajer yang ignore nih, yang nggak pernah sama sekali memperhatikan gitu ya, mau weakness-nya atau strength-nya gitu, maka dia hanya memiliki 2% engaged employee dan 40% actively disengaged. Nah sekarang tinggal kita pilih, kita mau fokus ke yang mana gitu ya, kita mau fokus kepada strength-nya gitu ya, atau kita akan fokus kepada weakness-nya, seperti itu. Oke, nah ini adalah cara kita memberikan positive feedback. Ini positive feedback, ketika kita ingin memberikan positive feedback berarti kita berkomunikasi, baik itu secara verbal dan non-verbal gitu ya. Maka kita juga perlu perhatikan selain nanti adalah tata bahasa kita yang kita gunakan gitu ya, kita perlu juga menata atau memperhatikan bahasa tubuh kita. Tentunya bahasa tubuh kita di sini juga harus positif ya. Artinya kita perlu menggunakan eye contact yang memang maintain good eye contact seperti itu ya. Lalu speaking volume kita juga harus terdengar good gitu ya, nggak tinggi tonnya gitu ya, tidak terdengar seperti penekanan gitu ya. Smile frequently gitu ya dan genuine aja gitu kan. Dan kontennya juga harus berisi konversasi yang positif ya untuk bisa membantu engage dengan other people-nya ya. Oke. Nah, ini tiga elemen yang perlu seorang leader pahami ya, dan resapi juga bisa bisa dilakukan gitu ya, bisa diadopt gitu ketika kita ingin melakukan feedback. Apa saja? Yang pertama teman-teman, ketika kita ingin melakukan feedback, kita perlu menyadari ya, kita perlu memiliki sebuah intensi gitu ya, intensi di dalam diri kita bahwa kita ingin membantu karyawan kita ini untuk berkembang, untuk bertumbuh. Jadi ada niatan dulu ya. Niat kita apa sih? Kurang lebih seperti itu deh. Niatan kita sebagai pimpinan ketika kita memberikan feedback itu apa? Kalau niatan kita ingin membantu karyawan kita untuk bertumbuh, maka sampai situ udah betul. Ya, kenapa? Karena di sini niat kita pertama sudah baik, bukan untuk menjatuhkan, gitu ya, bukan untuk menghakimi atau bukan untuk menyalahkan dia, seperti itu. Ya, jadi di sini ketika niat kita di sini adalah untuk membantu karyawan bertumbuh, maka di sini kita juga akan membantu bagaimana dia bisa meningkatkan motivasinya, seperti itu.
Ya, lalu sebagai leader di sini kita perlu support untuk menyediakan resource untuk berubah. Tadi misalkan, setelah kita mengevaluasi ternyata karyawan kita ini butuh mentor, ya butuh di mentoring, maka kita perlu support memberikan mentoring. Ternyata dia butuh di coaching, maka kita perlu support untuk memberikan coaching. Ternyata dia butuh di training, maka kita perlu support untuk memberikan training dan lain sebagainya. Ya, lalu yang ketiga, ketika kita memiliki niat intensi untuk membantu, maka kita coba merefleksikan lagi nih ke dalam diri kita as a leader. Sebenarnya apa sih yang kita harapkan gitu ya? Yang kita harapkan dari diri dia untuk dia berkembang atau bertumbuh? Atau sebenarnya sih apa yang sih kita harapkan dari diri dia? Apa yang ingin dia capai atau apa yang ingin dia dapatkan? Gitu ya. Yang terakhir, kita juga merefleksikan lagi kepada diri kita, bertanya lagi kepada diri kita, sebenarnya apa manfaatnya kalau dia berubah, atau apa manfaatnya kalau dia memperbaiki dirinya, atau apa manfaatnya kalau dia mencari cara lain yang berbeda atau mengembangkan area lain yang bisa dia kembangkan gitu. Jadi kita tahu tujuannya, ada tujuannya yang ingin dicapai ya. Yang berikutnya adalah openness. Nah, kita perlu juga membangun sebuah keterbukaan, ya, mindset keterbukaan. Bukan hanya ketika kita memiliki growing mindset, open mindset, gitu ya, maka secara nggak langsung itu pun akan termodel di dalam perilaku kita, di dalam bahasa nonverbal kita. Kita tentunya juga akan menunjukkan bahasa-bahasa tubuh yang lebih positif. Ya, yang lebih positif, yang lebih empowering gitu ya untuk karyawan kita, dan ini tentunya juga akan diterima secara positif oleh karyawan kita ya. Kenapa? Karena setiap bahasa tubuh yang kita keluarkan secara positif itu pun kan akan mengeluarkan energi positif ya. Kalau kita misalnya gini deh, kita bersemangat hari ini gitu ya, kita menunjukkan bahasa tubuh yang positif, smile, semangat gitu ya, penuh semangat dan lain sebagainya gitu. Itu pasti energi yang keluar juga positif. Tapi ketika misalnya kita gitu ya dalam state yang negatif gitu ya, state yang marah, state yang kesel, state yang nggak percaya, itu energi yang keluar juga pasti akan energi negatif. Yang tentu energi itu juga akan tersalurkan dan diterima oleh karyawan kita. Oleh karena itu makanya kita perlu juga membangun bahasa tubuh yang positif. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya tadi ya teman-teman ya, kita juga perlu mempersuasi gitu loh untuk dia supaya memiliki awareness dan mau melakukan perubahan bersama-sama kita as a leader di sini ya. Nah, yang terakhir, semua ini gitu loh, openness ini, semua ini tuh akan menghasilkan gitu ya koneksi yang baik, hubungan yang baik antara kita dan karyawan. Ketika kita sudah bisa membangun bonding yang baik dengan karyawan, kita sudah bisa membangun kepercayaan yang baik, membangun engagement yang baik dengan karyawan, maka hubungan kita pun lebih baik dengan dia, sehingga kita akan juga lebih mudah mempersuasi dia, gitu ya, karyawan kita. Oke, dan yang terakhir, kita perlu membangun yang namanya juga kolaboratif mindset. Ya, artinya apa? Di sini kita sama-sama mengajak karyawan kita gitu ya untuk sama-sama mencari solusi. Jadi bukannya karena kita seorang leader cuman kita gitu yang dibebankan untuk mencari solusi. No, bukan seperti itu lagi gitu ya eranya. Tapi justru bagaimana kita melibatkan mereka gitu ya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersama-sama mencari solusi, berkolaborasi. Ya, lalu dengan cara apa? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara asking open question. Kalau teman-teman masih ingat dulu materi yang saya berikan Leader as Coach, ini lebih banyak membahas tentang ini. Bagaimana seorang leader bisa berkolaborasi dengan timnya untuk sama-sama mencari solusi untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Karena tujuan organisasi atau tujuan perusahaan adalah bukan tujuan seorang leader saja, tapi ini adalah tujuan dari seluruh orang yang berada di dalam organisasi itu. Ya, akan capek leadernya kalau hanya dibebankan kepada leadernya gitu ya. Dan untuk bisa membangun kolaboratif mindset, di sini seorang leader perlu meningkatkan keterampilan lebih banyak mendengarkan atau listen more ya. Jadi listen to understand, not listen to respond. Seringkali kita mendengarkan hanya untuk menjawab gitu.
Nah, kita nggak akan mendapatkan nih kolaboratif mindset kalau kita seperti ini. Tapi kita perlu membangun keterampilan listen to understand, gitu ya. Jadi mendengarkan untuk memahami, mendengarkan untuk mengerti, gitu ya. Mendengarkan untuk menerima. Inilah kunci kita untuk bisa kita berkolaborasi atau bisa bekerja sama. Oke, baik, next. Nah, ini adalah tekniknya ya. Cuman teman-teman saya yakin sih udah familiar dengan yang namanya feedback sandwich teknik ya. Kalau kita lihat sandwich itu kan atasnya tuh ada roti, tengahnya isinya, bawahnya roti lagi. Nah, atasnya ini adalah positif, tengahnya konstruktif, bawahnya positif lagi ya. Tapi nanti saya akan menggunakan tools yang konstruktif feedback ya. Jadi kalau yang atasnya positif tadi kita mulai dengan hal-hal yang positif, yang apresiasi gitu ya, positif think. Jadi tidak langsung menunjukkan hal yang negatifnya atau menunjukkan problemnya. Lalu kita masuk di tengahnya gitu ya, di isiannya kurang lebih seperti itu. Nah, di isiannya itulah nanti kita akan melakukan konstruktif feedback ya gitu ya. Apa yang akan kita lakukan di sini? Di sini adalah kita akan praise for the person strong point gitu ya. Kita akan menunjukkan hal-hal apa yang sudah baik di dalam dirinya dan mana area-area yang masih perlu dikembangkan. Atau kita bisa menunjukkan hal-hal spesifik isu apa yang kita temukan yang perlu dia perbaiki ya. Nah, nanti terakhir baru kita masih memberikan support lagi, itu pun support positif yang perlu kita berikan di sana ya. Oke. Sebentar saya lihat di chat dulu, ada pertanyaan enggak? Oke, Rizky, listen to understand. Ya, oke. Contoh bahasa nonverbal yang positif itu seperti apa ya, Kak? Oke, bahasa nonverbal itu adalah bahasa tubuh ya, Mbak. Tadi siapa ya? Tadi yang bertanya tadi, sorry. Kiki Galuh. Oke, ini Mas atau Mbak ya? Oke, Kiki Galuh, bahasa nonverbal yang positif itu seperti apa? Bahasa nonverbal itu kan bahasa tubuh ya. Jadi kalau bahasa tubuh adalah jelas apa yang kita tampilkan dari tubuh kita, seperti itu. Yang positif contohnya, gampang aja misalnya, ketika misalnya Kiki Galuh sedang berbicara, sedang memberikan feedback, nah bagaimana Kiki Galuh bisa menjaga eye contact, atau bisa tetap mengelola emosi, walaupun mungkin kesel gitu ya, tapi tetap bisa memanage emosinya gitu ya, tetap bisa memberikan senyum yang genuine gitu ya, tidak defensif dengan melipat tangan di dada seperti ini, tidak menggunakan jari menunjuk-nunjuk seperti ini. Nah, ini kan negatif gitu ya, menunjuk atau seperti ini itu adalah bahasa-bahasa tubuh yang negatif. Nah, pilihlah bahasa tubuh yang positif seperti itu ya. Oke. Baik, saya lanjut ya. Nah, ini adalah feedback model SBI namanya ya, Situation Behavior Impact. Nah, biasanya SBI ini digunakan untuk kita mencari tadi the specific issue ya. Jadi isu apa sih yang spesifik yang ingin kita angkat nih ya, sehingga kita perlu memberikan feedback di sini. Apa yang perlu kita perhatikan di sini gitu ya? Pertama adalah kita lihat dulu ke situasinya. Artinya kita perlu memilih di situasi apa ya, situasi kapan dan di mana gitu ya, kapan dan di mana hal tersebut terjadi. Makanya di sini saya bilang tadi di awal kita perlu menggunakan keterampilan observasi kita dengan baik ya. Jadi di sini kita perlu kapan dan di mana. Contoh percakapannya misalnya pada hari Senin kemarin sore, ketika kamu sedang mempresentasikan kepada klien di ruang meeting gitu ya. Nah, ini adalah jelas gitu ya. Pada hari Senin kemarin sore. Ketika apa gitu ya? Ketika sedang mempresentasikan kepada klien di ruang meeting. Ini contoh adalah contoh menunjukkan situasinya ya. Lalu sekarang yang kedua, behaviornya, kita ingin menunjukkan perilakunya. Perilaku apa yang menurut kita perlu diperbaiki. Nah, di sini kita langsung melihat perilaku apa yang spesifik gitu ya, atau simply explain that yang mereka buat salah, yang spesifik, yang terlihat oleh kita. Contohnya di sini misalkan, saya memperhatikan kamu kurang percaya diri gitu ya, atau terlihat grogi, sehingga ada beberapa pertanyaan dari klien yang kamu tidak bisa jelaskan dengan baik dan benar. Nah, kalau kita lihat di sini kan spesifik ya perilakunya, dia grogi,
Sehingga ketika dia menjelaskan kepada klien, dia nggak bisa menjelaskan itu dengan baik dan benar. Itu spesifik behavior-nya. Lalu sekarang kita ke impact-nya. Ya terus kalau itu dilakukan kenapa sih gitu ya? Impact tuh dampaknya gitu. Emang dampaknya kenapa gitu ya? Nah, di sini baru kita gunakan saya sebagai pimpinan atau kita secara organisasi, secara perusahaan ya. Nah, di sini kita jelaskan karena ini calon klien potensial kita, saya khawatir gitu ya, hal ini akan mempengaruhi keputusan mereka karena tidak teryakinkan dengan baik dan mereka ragu untuk berinvestasi di perusahaan kita. Nah, jadi di sini impact-nya adalah kita sebagai leader, saya menunjukkan kekhawatiran saya gitu ya, dan impact-nya bisa saja impact-nya ini terjadi kepada perusahaan kita sehingga kita kehilangan bisnis gitu ya, karena klien kita tidak teryakinkan, kurang lebih seperti itu. Ini adalah impact. Nah, saya tambahkan di sini adalah ask the intention behind the person's behavior ya. Ini boleh iya, boleh tidak, tapi bisa saja ini kita gunakan untuk kita menggali sebenarnya apa yang mendasari dia melakukan itu. Sebaiknya sih digunakan ya ask the intention. Jadi kita menanyakan intensi dia melakukan itu apa. Perlu kita tanyakan seperti ini. Saya ingin tahu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Ya, jadi di sini kita ingin tanyakan apa sih yang membuat dia bisa melakukan hal itu? Apa yang melatar belakangi dia melakukan kesalahan tersebut? Ya, oke. Lanjut ya. Nah, ini saya gabungkan dengan memberikan konstruktif feedback. Ya, jadi kita langsung masuk ke konstruktif feedback karena ini nanti ini bisa terlihat nanti di sini contohnya ya teman-teman ya. Jadi SBI itu bisa digunakan di step 2. Jadi SBI nanti bisa digunakan di step 2. Nah, ini adalah konstruktif feedback yang tools yang bisa kita gunakan. Ya, yang bisa kita gunakan. Yang pertama tadi di step pertama, ketika kita ingin memberikan feedback, maka kita perlu dulu menginformasikan tujuan kita memberikan feedback itu apa. Ya, tujuannya apa. Lalu yang kedua, describe your reaction. Nah, di sini step 2 tadi kita bisa menggunakan teknik yang SBI tadi. Ya. Jadi kita bisa menunjukkan spesifik behavior-nya tuh apa yang kita temukan yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, step 3 dan step 4 di sini teman-teman, disinilah nanti kita bisa mengkombinasikan gitu ya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Atau pertanyaan-pertanyaan yang powerful, pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa memprovokasi dia supaya dia bisa berpikir untuk mencari solusinya gitu ya, untuk mencari masalah apa yang sedang dia hadapi, mencari tantangan apa yang sedang dia hadapi, mencari alternatif apa yang biasa dia lakukan, mencari hal berbeda apa yang bisa dia lakukan, mencari apa yang bisa dia pelajari dan sebagainya gitu ya. Itulah di sini kita menggunakan perpaduan pertanyaan-pertanyaan coaching. Jadi kalau tadi di awal ada coaching di tengah, sebenarnya itu bukan coaching murni yang benar-benar kita lakukan coaching, tapi adalah kita menggunakan memadukan pertanyaan-pertanyaan coaching di step 3 dan 4. Nanti setelah ini ada contohnya ya. Lalu nanti masuk ke step 5. Step 5 itu apa? Step 5 adalah jangan lupa teman-teman ya, di akhir itu harus ada summarize ya. Jadi harus ada kesimpulan yang dibuat supaya apa? Supaya tidak mispersepsi gitu. Kalau tadi ada yang sampai nggak mengerti feedbacknya seperti apa atau salah paham, ini bisa terjadi karena tidak dilakukan step 5. Artinya tidak dilakukan summarizing di akhir. Tujuannya padahal summarizing itu adalah menyamakan persepsi, ya. Paham nggak dia dengan yang kita obrolin ini? Paham nggak dia dengan yang sudah kita feedback yang saya berikan ini gitu ya. Lalu apalagi di step 5? Step 5 kita bisa menggali hal apa yang bisa dia ambil pelajaran dari sini. Ya, bisa juga di sini kita menggali adalah sejauh mana dia akan melakukan perubahan gitu atau komitmennya, menguatkan lagi komitmennya di sini. Dan kalau step 5 ini dilakukan, dia bisa mendapatkan sedikit awareness di awal, ya seperti itu. Nah, contohnya tuh kalau jadi percakapan tuh kurang lebih seperti ini contohnya ketika percakapan konstruktif feedback, ya contohnya nih. Ini saya akan melakukan feedback terkait proyek yang sedang Anda jalani dan masih berlangsung.
Ya, nah baru di step 2 kita menggunakan SBI model, jadi specific behavior dan impact-nya. Ya, pada hari Senin kemarin sore, ketika kamu sedang mempresentasikan kepada klien di ruang meeting, saya memperhatikan kamu kurang percaya diri atau terlihat grogi, sehingga ada beberapa pertanyaan dari klien yang kamu tidak bisa jelaskan dengan baik dan benar. Karena ini calon klien potensial kita, saya khawatir hal ini akan mempengaruhi keputusan mereka karena tidak teryakinkan dengan baik dan mereka ragu untuk berinvestasi di perusahaan kita. Ya. Nah, baru masuk ke step 3. Selama ini saya menilai Anda sangat baik ketika melakukan presentasi. Tapi apa yang terjadi kemarin seperti bukan hal yang biasa. Ya. Di sini tetap kita akan reinforce ya apa yang sudah baik. Di sini adalah maksudnya kita tetap memberikan apresiasi bahwa dia sebenarnya selama ini sudah hal baik yang sudah dia lakukan. Tapi kenapa kemarin ada hal yang tidak biasa yang dia lakukan gitu ya. Sebenarnya apa yang mendorong hal tersebut terjadi? Nah, ini yang namanya open question, teman-teman. Ya, jadi kita ingin mendengar jawaban dari dia. Apa yang mendorong hal tersebut terjadi? Di sini kita ingin menggali intensinya. Ya, apa sih yang mendorong hal itu terjadi? Nah, masuk ke step 4. Nah, di step 4 di sini kita bisa gali lebih banyak nih, teman-teman ya. Misalnya, kita ingin tahu gimana sih cara dia mengatasi itu, bagaimana caranya ke depan kamu bisa mengatasi hal tersebut. Contoh pertanyaan ya, atau apa saja yang perlu kamu persiapkan untuk bisa lebih baik lagi, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh pertanyaannya. Nah, di step 5, contoh pertanyaannya seperti ini, misalnya. Kesimpulan apa yang Anda dapatkan dari proses feedback ini? Atau apa sih yang kamu pelajari dari feedback kita sore hari ini, misalkan? Atau pembelajaran apa yang kamu bisa ambil dari feedback kita hari ini, misalkan? Nah, ini adalah contoh dari percakapan konstruktif feedback, ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, tidak ada satupun di sini bahasa-bahasa yang sifatnya adalah blaming and judging. Ya, kalau teman-teman lihat ini di step 4, ini step 3 dan step 4 ini justru lebih banyak adalah bagaimana seorang leader berusaha untuk membangun kemandirian berpikir dari karyawannya. Ya, memberikan kepercayaan karyawannya untuk dia bisa menemukan solusi. Nah, yang membedakan, tadi saya bilang ya, coaching, tadi kan ada apresiasi, coaching, dan evaluasi. Saya ingatkan tadi di awal, coachingnya adalah bukan coaching murni yang dilakukan, karena ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, ketika teman-teman melakukan coaching murni, mungkin teman-teman masih ingat ketika saya memberikan materi leader as coach, kita tidak bisa memberikan saran gitu ya atau instruksi. Tetapi dalam feedback, teman-teman bisa memberikan saran dan instruksi di sini. Itu bedanya ya. Jadi di dalam feedback nanti, tetapi sebelum kita memberikan saran dan instruksi, lebih baik kita menggali kemandiriannya dulu. Supaya apa? Supaya awareness-nya terbentuk. Supaya apa? Supaya ownership-nya terbentuk. Supaya apa lagi? Supaya accountability-nya terbentuk. Yang terakhir, supaya komitmennya pun terbentuk. Itulah yang akan membuat dia change, berubah. Ketika itu nggak kita bangun, maka akan sulit buat dia untuk berubah, karena nggak dapet tuh keempat hal itu. Makanya disinilah yang kita kombinasikan, bagaimana kita memberdayakan, gitu ya, memberdayakan karyawan kita seperti itu, ya. Oke. Itu aja sih teman-teman yang bisa saya sharing sore hari ini gitu ya. Nah sekarang silahkan open kesempatan untuk tanya jawab. Kita masih punya beberapa menit sebelum jam 5 sore. Silahkan. Oke, ini udah masuk pertanyaan dari Mbak Venova. Tantangan dari part impact adalah ketika kita mencoba untuk menggali kesulitan karyawan, tapi karyawan menjawab dengan mencari-cari alasan. Oke. Bukan mengakui kesalahannya, tetapi mencoba menyalahkan sesuatu di luar dirinya. Oke, menarik. Gini Mbak Venova, saya menyarankan teman-teman untuk menghindari pertanyaan kenapa. Ketika teman-teman menggali di step 3 ya, step 3 dan step 4. Cenderung kalau orang ditanya kenapa ini terjadi gitu ya, maka dia akan menjawab dengan alasan, pembenaran. Tetapi coba gunakan pertanyaan yang lebih powerful.
Misalnya pertanyaan yang future oriented atau solution oriented. Contoh pertanyaan seperti ini. Bagaimana ke depan hal ini tidak terulang kembali? Beda ya, pertanyaan dengan kenapa ini terjadi? Oke, sama-sama nih, masalahnya adalah X. Kenapa X ini bisa terjadi? Biasanya kalau ditanya seperti itu, maka yang akan dijawab adalah alasan ya dan pembenaran. Apalagi kalau orangnya modal eksternal locus. Dia pasti akan nyalain orang lain di luar diri dia tuh. Dia akan nyalain cuaca lah, dia akan nyalain kondisi lah, dia akan nyalain temennya dan lain sebagainya. Ya, umumnya seperti itu. Makanya kita rubah pertanyaannya. Kita rubah pertanyaan dengan bagaimana ke depan agar X ini tidak terjadi lagi. Apa yang perlu Anda lakukan? Pasti responnya beda. Ketika ditanya itu pasti dia akan perlu waktu untuk berpikir. Ya, biarkan. Kasih waktu dia untuk berpikir, untuk mencari jawabannya. Ya, karena kan jawaban itu jawaban menyalahkan atau mencari alasan itu nggak butuh waktu banyak gitu ya. Tetapi ketika kita ditanya sama pertanyaan yang powerful, maka kita akan butuh waktu untuk terdiam, untuk berpikir, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kurang lebih seperti itu Mbak Pepo. Baik, yang lain kalau ada ingin ditanyakan boleh langsung di-unmute. Silahkan. Ada Kak Ivan nggak di sini? Baik, silakan teman-teman. Kalau yang ada yang mau ditanyakan lagi, atau mungkin ada yang mau share. Selama ini ketika memberikan feedback, pengalamannya seperti apa? Kalau dari tadi teknik yang kita sharing, apakah dirasa sulit atau kira-kira apa ya kalau dari teknik yang saya sharing ini yang bisa menjadi challenge buat teman-teman ke depannya? Silakan teman-teman. Nah, mungkin sambil menunggu ya pertanyaan dari teman-teman yang lain ini. Jadi gini, ketika kita ingin melakukan feedback yang efektif, memang kita perlu meningkatkan keterampilan kita sebagai leader ya. Terutama adalah keterampilan kita untuk coaching. Ya, keterampilan untuk kita coaching. Di keterampilan coaching itu kan kita belajar bagaimana kita mendengarkan, ya, mendengarkan dengan baik, dan kita belajar bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan efektif. Nah, akan lebih mudah seorang leader bisa menggunakan feedback yang konstruktif kalau dia memiliki keterampilan coaching ini. Ya, jadi dia bisa mengkombinasikan nih, bisa mengkombinasikan. Cuma nanti bedanya ketika dia murni memberikan coaching gitu ya, dia murni memberikan coaching kepada karyawannya gitu ya, maka dia akan menggunakan teknik coaching. Tapi dia bisa mengkombinasikan menggunakan pertanyaan yang efektif ketika dia melakukan konstruktif feedback ya. Oke, ada pertanyaan masuk dari Pak Radian. Bagaimana memberikan feedback ke leader kita yang terdapat gap usia agar tidak membuat tersinggung, tapi powerful dan konstruktif. Bapak memberikan feedback kepada leadernya ya, Pak Radian. Pak Radian bisa bersuara Pak? Ini maksudnya gimana Pak Radian? Pak Radian, silakan. Nah, kalau memberikan feedback ke leader, mungkin feedback ke leader itu ketika momen 360 ya, feedback 360. Jadi kalau yang di konstruktif feedback ini teman-teman, ini memang lebih spesifik kita menggunakan, makanya tadi saya bahas menggunakan SBI ya. Jadi ini lebih spesifik kepada hasil observasi kita atas performa yang dia lakukan. Performa yang dia lakukan. Jadi ini biasanya kita berikan kepada bawahan kita langsung. Ya, kepada bawahan kita langsung. Jadi yang memang kita tahu apa yang dia lakukan gitu ya, yang menjadi tugasnya dia dan berdasarkan hasil observasi kita. Kalau kepada atasan kita gitu ya, itu biasanya kan bisa digunakan menggunakan 360. 360 biasanya kan juga lebih kepada pengisian form ya, pengisian form. Jadi agak beda memang, Pak. Oke, dari Pak Komang.
Bagaimana mengatasi bawahan yang sering ngeles? Oke, saat dikasih tugas atau sering memberi jawaban kesulitan sebelum melakukan tugas yang diberikan. Nah ini ya, ini memang ada tipikal orang-orang yang seperti ini gitu, dan ini banyak banget ya. Seringnya ngeluh, ngeles, terus juga belum apa-apa, belum dicoba udah bilang sulit gitu. Nah gimana nih kita sebagai atasan untuk mengatasi seperti ini? Tadi Pak, kita nggak terbawa arus fokus kepada kesulitan yang dia hadapi Pak. Tapi kita coba membuka cara berpikir dia gitu ya, untuk berpikir yang konstruktif gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengajukan pertanyaan juga Pak, gitu. Pertanyaan yang konstruktif dan pertanyaan yang powerful. Jadi contoh misalnya seperti ini. Saya nggak bisa Pak ngerjain ini terlalu sulit buat saya. Oke, kalau gitu kamu bisa mulai dari hal yang mudah. Hal mudah mana yang bisa kamu mulai kerjakan dahulu? Seperti itu. Jadi tetap kita nggak kepancing kepada hal sulit yang akan dia hadapi. Dari yang sulit ini, mana hal yang paling mudah yang bisa mulai kamu kerjakan? Pada akhirnya dia akan mengerjakan itu kan Pak, tapi dia akan mencari yang mudahnya dulu. Lama-lama dia akan menyelesaikannya satu persatu. Gitu. Tapi kalau kita terjebak dengan omongan dia, ini sulit, lalu mananya yang sulit, apa yang sulit? Nah seperti itu, ya dia akan fokus pada yang sulit. Maka kita harus membantu, membuka gitu ya, mengajarkan dia juga untuk belajar melihat dari hal yang mudah yang bisa dia lakukan. Seperti itu. Ya Pak ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Baik. Sepertinya udah nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya share pada sore hari ini bisa dengan mudah dipahami ya. Oh, ini ada satu lagi nih dari Mbak Venova sebentar. Saya jadi Mbak Venova, terima kasih inputnya ya Bu. Saya jadi kepikiran untuk membuat feedback form agar lebih mudah untuk track feedback apa saja yang sudah diberikan, impact dan improvement setelah diberi feedback apa, dan mempermudah evaluasi. Oh iya teman-teman. Sebaiknya memang tetap harus ada feedback form, ya, feedback report. Kenapa? Karena ini akan menjadi bahan evaluasi kita, ya. Tetapi ketika melakukan feedback positif dan konstruktif, saya sarankan ini dilakukan secara live, ya. Artinya komunikasi one by one. Ya, one by one, tatap muka. Karena di sini kita akan lebih bisa melihat responnya baik secara verbal dan non-verbal. Begitupun dia bisa melihat kita secara verbal dan non-verbal, ya. Juga kita bisa lebih menggali dia dari jawaban, dari respon-respon yang keluar dari mulutnya dia, yang kita dengar, itu bisa langsung kita gali di sana, ya. Nah, hasilnya gitu, hasil dari feedback yang dilakukan one on one secara individual ini teman-teman tetap buat dalam bentuk report. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman tetap punya bahan evaluasi untuk selanjutnya gitu ya. Kan teman-teman perlu tadi masuk ke tahap yang ketiga, evaluasi. Sehingga teman-teman perlu tahu juga sudah sejauh mana dia melakukan perubahan, sudah sejauh mana dia melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Sehingga di sanalah nanti kita perlu memutuskan, ya kan? Apa saja support yang perlu kita berikan lagi, dukungan-dukungan apa saja yang perlu kita berikan lagi after, seperti itu. Oke. Baik, sebelum kita tutup, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya masih beri kesempatan. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mudah-mudahan apa yang saya berikan pada sore hari ini cukup jelas gitu ya, cukup jelas dan cukup mudah dipahami oleh teman-teman semuanya, dan tentunya teman-teman bisa menggunakan ini dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, untuk bisa digunakan di organisasi masing-masing. Dan tidak lupa untuk kami selalu ingin belajar dan berkembang, makanya kami juga perlu feedback. Silakan teman-teman untuk bisa memberikan feedback di link yang ada di layar ini gitu ya. Dan teman-teman bisa minta e-certificate dan materi dengan
dengan mengisi link feedback terlebih dahulu. Ya, dari saya sekian teman-teman. Selamat menunaikan ibadah bulan puasa. Terima kasih atas semua perhatian dan partisipasinya. Sampai ketemu di webinar berikutnya 2 minggu lagi ya, seperti itu. 2 minggu lagi itu apa ya materinya Mas Ajis ya? Kalau bisa ditampilkan biar teman-teman bisa lihat di sini. 2 minggu lagi kalau nggak salah itu 15 Mei ya, 15 Mei itu nanti yang akan bawakan adalah Kak Ruli Mujahid. Ini seru banget, ini kolega saya ya, mentor saya, partner saya. Dia akan membawakan tentang komunikasi persuasif untuk pemimpin ya. Nah, tadi saya nyinggung-nyinggung tentang persuasif kan ya, komunikasi persuasif. Nah, ini nanti Mas Ruli akan lebih jauh banyak lagi membahas bagaimana teknik ini bisa dimiliki oleh seorang leader untuk bisa menjadi pemimpin yang persuasif ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin, minggu depan kita sudah Lebaran. Sampai ketemu 1 minggu setelah Lebaran. Sehat-sehat semuanya, gitu ya. Sehat-sehat semuanya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Thank you Kak, Bu. Ya, sama-sama.